Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin Syah Nasution, NIM 2237030, Prodik Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan suatu diagram yang berisi komponen-komponen himpunan, entitas, dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut. Simbol-simbol ERD. Yang pertama, simbol entity identik berbentuk persegi panjang. Yang kedua, simbol atribut, yaitu berbentuk seperti opal. Yang ketiga, relasi berbentuk seperti belah ketupat. Dan yang terakhir, link biasa berbentuk seperti garis. Adapun ERD yang pertama, one to one. Contohnya, satu universitas dipimpin oleh satu rektor. Yang kedua, one to many, yaitu satu bapak memimpin banyak anak. Yang ketiga, money to money, maknanya banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Tahapan-tahapan pembuatan ERD. Jadi tahapan-tahapan pembuatan ERD, langkah-langkah teknis yang diambil dalam menghasilkan ERD itu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Yang kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key. Yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Dan yang terakhir, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tadi. Kali ini saya akan membahas tentang normalisasi database. Tujuan normalisasi database, yaitu yang pertama adalah untuk menghilangkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tadi. Kali ini saya akan membahas tentang normalisasi database. Tujuan normalisasi database, yaitu untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. 3 hal yang merugikan sistem jika tidak dinormalisasikan. Yang pertama, insert. Situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua, delete, yaitu penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Yang ketiga, update, yaitu situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian, data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Bentuk-bentuk normalisasi database. Yang pertama, normal form atau 1NF. Bentuk normal yang pertama atau 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. Yang kedua, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Selanjutnya, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Yang kedua, normal from to NF. 2. Normal from to NF. Syarat untuk mendapatkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam satu NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key.
Tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada candidate key tabel tersebut. Yang ketiga itu normal from to NF. Normalisasi database dalam bentuk 3NF bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau file yang tidak berhubungan dengan primary key. Syarat dari bentuk normal ketiga atau 3NF adalah memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua, menghapus kolom yang tidak tergantung pada primary key. BCNF, Boise Code Normal From, merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut 3-5NF, memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk 3NF. Menormalisasi database. Bentuk ini tergantung dari kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasi dalam bentuk BCNF. Contohnya, nama Andi, lahir tanggal 3 bulan 1 tahun 1992. Mata kuliah kalkulus. Kode mata kuliah 101. SKS-nya 4. Nilainya A, bobotnya 4, dan seterusnya. Contoh 2NF, yaitu NIM 10523001. Nama mahasiswa Andi. Tanggal lahirnya tanggal 3 bulan 1 tahun 1992, dan seterusnya. Dan yang ketiga contoh 3NF, yaitu NIM 10523001. Kode mata kuliahnya 101 dan nilainya A, dan seterusnya. Itulah tadi hasil presentasi saya tentang IRD dan database. Saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.